Iya, betul, Bu. Tapi ini Muhammad Ihsanul In'am belum masuk, Bu. Oh, masih belum masuk juga sampai sekarang? Iya, coba aku hubungin. Oke, baiklah. Salah. Sambil saya cross check ya. Mas, siapa nih? Dani, Yasir Rahmadani. Hadir, Bu. Oke. Mas Yusuf Prastio. Hadir, Bu. Oke. Mas Dedi Hiryanto. Hadir, Bu. Oke. Ini Mbak Kiki kayaknya, Rizky Purnamasari. Oh, hadir Ibu. Oke, terima kasih. Mbak Dini Kartika Dewi. Hadir, Bu. Oke, Mbak Dina Wijaya Hayunanti. Hadir Bu. Oke. Ini Mas apa Mbak ya? Algerian Adi Prinanda. Hadir, Bu. Oh, Mas berarti. Lanjut, Mas Hanafi, Tias Hanafi. Ada, Bu. Oke. Mbak Leisa Alfiah Fatimah. Hadir Bu. Oke. Mbak Melati Putri. Mbak Melati udah hadir kah? Mungkin lagi AFK. Mbak Intan Ika Safitri. Hadir Bu. Oke, ini yang Muhammad Ihsanul In'am yang belum ada kabarnya. Mbak Siska Mutia. Hadir Ibu. Terus Mas Bima, Robi Cahya Bimantara. Hadir, Bu. Oke. Mas Ridwan Anjas Yulianto. Hadir, Bu. Oke. Mas Pandu Abdi Tias Agustinus. Siap Bu, hadir Bu. Mantap. Mbak Mila Amelia. Hadir Bu. Oke, Mbak Intan Arianti. Hadir Ibu. Mantap. Kenapa jadi hadiroh berasa belajar bahasa Arab? Mbak Nabila Julaiha. Hadir Bu. Oke. Ini kayaknya Mbak Nabila rajin banget nih beneran. Saya ngebacain di si layar tugas yang kedua, tiba-tiba udah ada Mbak Nabila aja. Rita Nurhotimah. Hadir, Bu. Oke. Ini Yong Alfa Dea Dianiko. Hadir, Bu. Sip. Oke. Sari Murni. Hadir Bu. Oke. Devi Anissa Budi Rahayu. Hadir Bu. Oke. Niva Sofia Kumala. Hadir Bu. Sip. Mia Nur Khalifah. Hadir, Bu. Budi Romandon. Hadir Bu. Oke. Gatot Budi Prasetyo. Hadir, Bu. Oke. Kalian berdua nggak sama-sama dipanggil Budi kan? Enggak Bu. Enggak, Bu. Saya Gatot, Bu. Cuma Gatot aja. Oh, yang satu Mas Gatot, yang satu Mas Budi. Baiklah. Biar kalau apa namanya pas kebetulan mau tanya, saya tidak tertekan. Oke. Sebelum saya lanjut dengan materi sekarang, ada yang mau ditanyakan dulu terkait statistik. Kita punya statistik yang deskriptif sama statistik yang inference. Ada yang ingat deskriptif itu apa, inference itu apa?
Ada yang mau coba? Apa bedanya statistik deskriptif sama statistik inference? Boleh, silahkan Rita. Statistika deskriptif yaitu sebuah metode statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang terkumpul. Kalau statistika inferensial yaitu sebuah metode statistik yang digunakan untuk mengolah data, menganalisis data, kemudian dalam kegiatannya kita dapat menarik kesimpulan secara keseluruhan dari data yang dikumpulkan. Oke, tepat banget ya gitu. Yang perlu saya tekankan adalah statistik itu hanya sebagai tools, alat saja. Gitu. Sehingga tadi yang disampaikan, baik kita menyajikan data secara deskriptif maupun diolah sedemikian rupa sampai bisa sampai kesimpulan secara inference, itu datanya tergantung yang sedang teman-teman butuhkan. Teman-teman yang tertarik sama teknik, datanya pakai data teknik. Teman-teman yang tertarik sama kesehatan, pakai data kesehatan. Pendidikan, pakai data pendidikan. Itu makanya kenapa saya bisa sampaikan kalau statistik itu hanya alatnya aja. Gampangnya analoginya kalau teman-teman punya kertas, kan teman-teman bisa potong pakai tangan, bisa potong pakai gunting, bisa potong pakai pisau, bisa pakai cutter. Nah, tangan, gunting, pisau, cutter, nah itu toolsnya. Ketika deskriptif, tadi yang Mbak Rita bilang hanya mendeskripsikan. Tapi kalau inference itu benar-benar sampai ke kesimpulan. Sehingga ketika kita menyimpulkan sesuatu, bisa nggak dengan data yang sedikit? Tidak, Bu. Iya, tidak bisa. Itu yang suka saya pesankan kepada teman-teman yang sedang kuliah, apalagi kalau sudah mau sampai skripsi, nggak bisa. Kamu hanya menggunakan informasi yang misal reels yang 5 menit gitu. Atau YouTube yang short story. Nah, itu nggak bisa. Kenapa? Karena sedikit. Sementara butuh comprehend. Kan tadi untuk bisa menganalisis, kita butuh data yang lengkap. Nggak bisa dong saya ketemu Mbak Rita 2 kali, terus saya bilang Mbak Rita itu ABCD. Saya menceritakan gitu. Nggak bisa. Kalau mendeskripsikan Mbak Rita bisa. Oh, berjilbab, pakai kacamata gitu, tinggalnya di mana, itu bisa. Itu mendeskripsikan gitu. Tapi tiba-tiba menyimpulkan, oh Mbak Rita tuh baik banget loh, Mbak Rita tuh dermawan banget loh gitu. Dengan tidak pernah ada data apa-apa, nah itu yang tidak bisa. Jadi dari kita tahu ada 2 area di mana kita bisa hanya mendeskripsikan, boleh sampai situ saja. Kita cuma mau deskripsi ini gitu. Pendidikan di Indonesia kayak gimana? Boleh silahkan. Kesehatan di Indonesia kayak gimana? Boleh silahkan. Atau kita mau sampai ke ranah kesimpulan. Oh, harusnya BPJS-nya begini kalau kesehatannya mau begitu. Nah, untuk menyimpulkan BPJS perlu melakukan A, agar kesehatannya jadi lebih meningkat, misal seperti itu. Nah, itu butuh data yang banyak. Nah, sekarang kita masuk ke ranah datanya. Karena tadi sudah disampaikan, dan saya sudah nanya, nggak bisa ya melakukan sampai ke kesimpulan ketika datanya hanya sedikit. Sehingga teman-teman yang mau menyimpulkan gitu ya, terlihat tidak? Terlihat, Bu.
Oke. Lihat, Bu. Belum sampai menyimpulkan. Gitu. Kalau teman-teman mau sampai menyimpulkan, datanya butuh banyak. Nah, sekarang sebelum sampai menyimpulkan, kita masih di modul 2 itu tentang menyajikan data, itu masih bagian dari statistik deskriptif. Ketika menyajikan data, berarti data yang sudah ada, yang sudah terkumpul, nanti kita sajikan. Apa yang ada di benak kalian ketika mau menyajikan data? Ada yang mau coba jawab? Tabel, daftar Tabel, data. betul. Maaf, saya tidak bisa lihat namanya, jadi saya nggak tahu siapa yang bicara. Terus apa lagi selain tabel? Grafik. Grafik, betul. Secara umum dua itu, tabel sama grafik. Ada yang mau coba nyebutin ada grafik apa aja? Kalau tabel cuma satu ya, cuma satu tuh dalam artian gini, ya udah hanya bentuknya kotak-kotak-kotak gitu yang terbagi seperti Excel. Tapi kalau grafik nanti ada banyak jenisnya. Ada yang mau coba sebutkan? Kayak lingkaran sih, Bu. Lingkaran, terus diagram batang kayak gitu. Betul, lingkaran, diagram batang. Nice. Paling nggak teman-teman sudah punya informasi tentang grafik dan tabel. Kenapa kita perlu menyajikan tadi? Supaya nanti ketika dilanjutkan, nanti benang merahnya tuh lebih gampang. Mau cari kesimpulan itu lebih mudah daripada nanti kembali ke data yang masih mentah banget. Nah, secara tabel, nanti di sini kita belajar ada tabel distribusi frekuensi, baik tunggal maupun kelompok. Kemudian nanti diagram yang disajikan di sini, diagram kue atau tadi disebutkan lingkaran, batang, histogram, sama garis. Meskipun nggak cuma ini, ada banyak. Nah, ini contoh datanya. Kalau datanya seperti ini, dibuat kayak gini, terus tidak diapa-apakan, apa yang mau dideskripsikan? Kita akan kesulitan. Mau bilang apa nih gitu. Misalkan ini data usia penduduk di suatu kampung. Di sini tidak diberikan keterangan. Ini data usianya seperti ini, misalnya. Gitu. Tapi kan kita nggak bisa bilang apa-apa kalau masih dalam bentuk data mentah yang 35, 27, 33. Sementara ketika dibawa ke bawah, dibuat yang lebih dari, oke, ini kayaknya salah ya teman-teman. Ini bukan lebih dari 20 tapi kurang dari 20 karena di atasnya 20 sampai 29. Ini kita jadi lebih bisa bicara, oh ternyata yang umurnya 20 sampai 29 ada 34%. 34% itu sama tidak dengan 34 orang? Beda. Beda. Beda, Bu, beda. Oke. Beda, Bu. Nice. Berarti kalau di sini 34% berapa orang tuh? Berapa? Berapa total orangnya dulu, Bu? Ayo, coba ini ada berapa total orangnya? Total orangnya ada 50. Good job. Jadi 34% ada berapa orang? 34% dari Tiga belas orang bukan ya? 17, Bu. 17 orang. Oke. Jadi 17 orang yang usianya 20 sampai 29. Gila. Dan ini jadi lebih bisa kita memberikan deskripsi. Kita bisa bilang, oh ternyata yang paling sedikit
yang usianya sudah sepuh gitu. Oh, ternyata yang paling banyak usia produktif. Usia produktif enggak juga, karena 20-29 biasanya masih pada sekolah ya. Kemungkinan. Walaupun makin ke sini 20-29 udah mulai produktif dalam tanda kutip kerja. Mungkin teman-teman usianya di kisaran sini ya? Atau di bawahnya? Ya di situ, Bu. Oke, kisarannya Di di situ, situ. Bu. Baik. Jadi, mana lebih memudahkan? Dibuat ke distribusi frekuensi atau masih dalam data tunggal yang atas? Dibuat Buat distribusi deskriptif. Yang frekuensi. bawah. Betul, yang bawah lebih mudah, yang distribusi frekuensi lebih mudah daripada data tunggal. Betul banget. Sehingga gimana sih cara bikin distribusi frekuensi? Yang disampaikan di sini, termasuk yang disampaikan di modul, adalah distribusi frekuensi untuk satu item. Untuk satu item seperti apa? Nanti kita cross-check ke selanjutnya ya. Ini yang pertama teknis ya. Bikin tabel, ada umurnya, ada turus, ada frekuensi. Kemudian bikin jumlah rentangan 25 sampai 45 atau 21 baris ditambah 1 baris untuk label. Sehingga yang dia buat apa? Kalau 25 sampai 45, kenapa 25? Kalau teman-teman cross check di data ini, contoh 2.4, data paling rendah tuh 25. Ada beberapa. Data paling tinggi tuh 45 di data yang ini. Sehingga yang dibuat di sini distribusi frekuensi tapi tunggal, masih tunggal. Sehingga masing-masing kita hitung sendiri-sendiri. Dari sini sudah dibuat, nanti membuat turusnya, yang kemudian nanti dihitung jumlah turusnya. Turus itu apa sih? Turus itu kayak lidi kecil satu-satu. Kita lihat selanjutnya, ini turus. Ini turusnya. Jadi yang umurnya 25 ada 2. Yang umurnya 26 ada 1. Wajib nggak pakai turus? Kalau saya pribadi, saya termasuk yang tidak mewajibkan. Kenapa? Karena ketika teman-teman kembali ke data asli, kemudian oh iya ada 2, terus teman-teman coret, udah kan otomatis tidak terhitung ya. Langsung teman-teman tulis 2 di bagian frekuensi, boleh gitu. Tapi kalau memang nanti misal di ujian ada pertanyaannya gunakan turus, ya mau tidak mau teman-teman harus gunakan turusnya, harus dibuat. Karena sebenarnya tujuannya turus itu untuk memudahkan, supaya apa? Supaya ketika ngentri data nggak nyari acak-acakan. Maksudnya gimana nggak nyari acak-acakan? Jadi teman-teman langsung isi nih, 35, nanti di yang kolom 35 kasih turus 1. 27, yang kolom 27 kasih turus 1. Yang 37 kasih turus 1. 28 atasnya kasih turus 1 gitu. Bisa urut ke kanan atau urut ke bawah. Sehingga kemungkinan terlewatnya kecil. Itu tujuannya menggunakan turus. Jadi jangan sampai data aslinya ada 50, nanti begitu lagi menghitung, ternyata pas di total di sini kok cuma 49 ya. Jadi yang mau tidak mau harus mengulangi lagi. Gitu. Nah, itu yang apa namanya distribusi frekuensi masih dalam data tunggal. Kenapa data tunggal? Karena dia masih satu-satu datanya. Nah, dari situ sudah dapat distribusi frekuensinya nih tadi 2, 1, 5, 4, 2. Nah, frekuensi ini ada yang namanya frekuensi relatif. Kenapa ada frekuensi relatif? Karena kita bisa tahu berapa banyak sih dari kelompok data itu yang bernilai 25. Berapa banyak sih dari kelompok data tadi yang umurnya 37? Nah, itu.
Mau buat dalam koma biasanya namanya frekuensi relatif. Kalau dibuat dalam persentase biasanya persen frekuensi relatif, atau ada literatur yang buatnya frekuensi persentase. Jadi dua-duanya biasanya mirip. Nih karena ini 2 dibagi 50 0,04. Kalau di persentase jadinya 4% karena dikali 100%. Jadi hampir mirip. Di sini 0,02, di persentase 2%. Di sini 0,1, di sini 10%. 0,08, di sini 8%. Jadi berdua ini hampir mirip. Bedanya satu dalam bentuk desimal, satu dalam bentuk persentase. Seperti itu. Selanjutnya, tadi ada frekuensi aslinya, hasil perhitungan. Yang kedua ada frekuensi relatif atau persentase yang merupakan bagian dari keseluruhan. Dia mempunyai berapa porsi dibanding keseluruhan, makanya relatif. Selanjutnya ada frekuensi kumulatif. Namanya kumulatif itu kan digabung ya, dijumlahkan. Sehingga kalau frekuensi kumulatif dari 25 itu hanya 2. Kenapa? Karena nggak ada kelompok sebelumnya. Sementara frekuensinya 26, umur 26, ada berapa kumulatifnya? Di sini 1, di atasnya 2. Berarti dia frekuensi kumulatifnya 3. Frekuensi kumulatif di 27 berapa? Di frekuensi 27 tambah 26 tambah 2. Di sini dia ditulis 5 tambah 3 atasnya langsung boleh jadi 8. Begitu seterusnya sehingga nanti yang paling akhir frekuensi di umur 45 itu total semua data ada 50 orang. Begitu. Itu frekuensi kumulatif. Jadi dia menjumlahkan dengan kelas sebelumnya. Kalau di literatur lain biasanya namanya frekuensi kumulatif kurang dari. Frekuensi kumulatif 25 dan kurang dari. 26 dan kurang dari. Jadi kurang dari 25, kurang dari 25,5, kurang dari 26,5. Seperti itu. Dan di kolom yang paling kanan, yang teman-teman bisa kita lihat bareng-bareng, ini frekuensi kumulatif juga, tapi dalam bentuk persentase. Sehingga ini dibagi dengan keseluruhan dikali persen. 2 dibagi 50 dikali persen. Jadinya 4%. Mau dihitung sendiri dari frekuensi kumulatif boleh, atau ini kan frekuensi kumulatif persentase. Teman-teman bisa dengan menambahkan yang kolom ketiga ini. 1, 2, 3, 4. Sorry, kolom keempat. Berarti di sini 4, terus nanti di bawahnya 4 tambah 2. 4 tambah 2, 6. Nanti di bawahnya 10, berarti 4 tambah 2 tambah 10. Kan 10 tambah 6, 16. Sini juga lanjut. 4 tambah 2 tambah 10 tambah 8, ini 24. Ditambah lagi bawahnya begitu. Sampai paling akhir dia 100%. Jadi kalau hanya frekuensi kumulatif, dia total jumlah datanya 50. Tapi kalau persentase, namanya persentase total pasti 100%. Seperti itu, semua data yang digunakan. Ada yang mau ditanyakan dulu di sini sebelum saya lanjut? Ada, kalau nggak ada saya lanjutkan. Oke, ini sudah langsung pakai distribusi kelompok tapi yang teknik stem and leaf, dahan dan daun. Sebelum ke sini
Karena seingat saya setelah ini nanti dia grafik. Oke, baiklah. Saya ikutin ini aja deh. Saya ikutin yang yang disampaikan di sini saja. Ini distribusi daun. Teman-teman ada yang bisa ngasih tahu saya gimana cara nyoret-nyoret ini nggak? Kalau di Zoom kan ada annotate tuh. Kalau di sini di Teams itu pakai apa ya? Harusnya ada sih. Kemarin soalnya bisa. Oke. Saya minta maaf ya, saya yang gaptek. Pensil kiri bawah itu nggak sih? Di bawah, maksudnya di bawah mana nih? Sebelahnya, Bu. Sebelahnya coba, Bu. Ada Itu yang gambar gambar pensilnya, Bu. pensil. Sebelah Coba sisi, Bu. Di mode presentasi di sampingnya coba. Saya bingung loh, karena ketika saya sedang menyajikan slideshow, saya tidak bisa melihat teman-teman. Itu jadi saya nggak menemukan di mana tempatnya dia ada. Atau berbeda ya. Ini people rise react more. Coba, Bu, sekali lagi di slide show itunya, mode slide show coba. Coba sebentar. Ini kelihatan? Kelihatan. Terus? Bu. Digeser ke bawah, Bu, bagian bawah coba. Kursornya di skor ke kiri bawah, Bu, sampai muncul Bawah. terus. Nggak ada, Mas. Ini aku udah munculnya Mode malah presentasi, Bu, ini. coba. Mode presentasi. Nah, ya di Pakai full. ini. Iya, Bu, Iya. coba sekali klik. Terus ke bagian kiri bawah Yang ini? itu. Iya, nah itu. Oh, Masya Allah. Terima kasih Nah, itu banyak. sip. Pakai laser bisa dicoret, Bu. Nah, pakai laser. Kalau laser tuh jadinya Pakai penunjuk doang. Oke, baiklah. Mudah-mudahan tulisannya bisa dipahami. Maksudnya karena kan ini saya nggak pakai stylus, jadi pakai jari aja. Nah, ini saya lanjutkan. Terima kasih banyak, Mas. Saya minta maaf nggak tahu siapa namanya, tapi semoga dengan kalian membantu saya, urusan kalian dipermudah. Oke, saya lanjut sama data berkelompok. Kalau tadi tunggal satu-satu dari 25 sampai 45. Nah, sekarang kita mau buat data berkelompok. Yang disajikan di modul UT, teman-teman diminta untuk membuat teknik dahan dan daun dulu. Teknik dahan dan daun itu apa? Kalian tahu daun kan ya, bentuknya begini. Gitu ya. Tengahnya ada batangnya. Nah, yang tengah batang ini biasanya angka yang puluhan. Sementara yang ke pinggir-pinggir ini yang satuan. Ih, saya kayak anak TK baru belajar nulis dong. Minta maaf ya. Gitu. Nah, sekarang aja, Bu. nggak apa-apa, saya nggak masalah. Nah, sekarang yang perlu dilakukan adalah ketika kita mau buat, karena ini semuanya dalam puluhan, berarti kan ini puluhannya yang kita tulis. Kita runutkan dari awal sampai akhir. Gitu. Ini ada yang 1, berarti ini ada 1, ada 2, ada 3. Begitu terus sampai yang paling bawah 4 ya. Ada yang 5? Oh, ada. Ini ada 4 sama ada 5.
gitu. Kalau sama seperti di langkah ini, bikin kolom untuk batang atau dahannya, bikin kolom untuk daunnya. Nah, dari situ nanti kita urutkan. Kan ini yang tadi ngurutin ya, dari 1 sampai 5. Setelah itu masukkan angka digit kedua pada kolom kedua. Tadi yang saya bilang, yang di tengah itu puluhnya, yang di pinggir satuannya. Jadi kalau 35 berarti di sini 35. 27 berarti di sini 27. 37 berarti di sini. 28 berarti di sini. 39 berarti di sini. Begitu terus sampai nanti yang terakhir 41 dia di sini. Tapi harusnya nggak di depan sini ya, udah di belakang gitu. 41. Gitu. Nanti kalau sudah semua dimasukkan baru dirapihkan. Dirapihkannya dengan cara apa? Dengan cara mengurutkannya. Itu kalau teman-teman mau nulis sendiri di sini atau mau langsung ditulisnya di Word atau mau langsung ditulisnya di Excel silahkan. Ini yang yang dipakai. Awalnya begini kan 19, 18, 17 ini berantakan. Gitu. Setelah yang berantakan ini selesai diurutkan. Jadi nggak bisa mentang-mentang ini 004, oh berarti 4 aja gitu. Oh nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena yang 00 itu artinya 50 gitu. Bukan berarti kayak 004 itu dalam ratusan berarti dia nilainya 4, paling tinggi 100, bukan gitu. Jadi itu yang mesti teman-teman hati-hati. Kenapa saya mengingatkan begitu? Karena ketika ujian, setelah mahasiswa biasanya mengurutkan ke sini, suka ke bukan ke skip, tapi jadi blur antara ini sebenarnya atau ini hal yang berbeda. Padahal ini mereka berdiri sendiri-sendiri. Begitu. Nah, sudah sampai sini gitu ya, karena semuanya dalam puluhan, sehingga kita bisa punya berapa kelompok umur. Ini ada 5 kelompok umur. Dari 10 sampai 19, 20 sampai 29, 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59, dan seterusnya. Kalau kelasnya bertambah. Tapi kalau kelasnya hanya sampai sini, ya di sini. Sehingga ini kelompoknya. Kalau yang sebelumnya tadi hanya 11, 25 berapa orang, 23 berapa orang, 45 berapa orang, 37 berapa orang. Kalau sekarang frekuensi 4 ini itu umurnya 10 sampai 19. Mana lebih menguntungkan? Pakai yang kelompok umur atau pakai yang ini tadi, umurnya? Sama-sama dibuat distribusi frekuensi, tapi di awal ini masih dalam tunggal, data tunggal, sementara selanjutnya kita buat ke data kelompok. Ada yang mau berpendapat? Lebih menguntungkan pakai data tunggal atau data kelompok? Data kelompok. Data kelompok. Kenapa, Mbak? Karena lebih tersusun. Karena lebih tersusun. Emang kalau yang di tunggal nggak tersusun? Agak itu terlalu banyak data. Jadi terlalu banyak memakan ruang. Oke, terlalu banyak data, terlalu beragam. Iya. Oke, betul. Sehingga data kelompok itu paling sering kita temui. Meskipun apa kekurangannya data kelompok? Ada yang tahu? Presentasinya, Bu. Persentase maksudnya apa tuh? Yang sebelumnya kan ada berapa persen umurnya itu. Apa? Di umur 25 itu ada berapa persen orang gitu. Oh, ini. Iya. Oke, frekuensi relatif persentasenya. Iya, Bu. Oke.
Maksudnya nggak ada atau nggak bisa dihitung atau gimana nih? Nggak, kalau Nggak tercantum, secara Bu, maksudnya ini. nah, Kurang lengkap lah. Oke. Kurang nggak masih lengkap bisa itu dibaca. untuk per masing-masing umur berarti ya? Iya, Bu. Iya, betul. Kenapa? Karena kalau hanya menghitung misalkan ini saya kasih lambang FR gitu ya, frekuensi relatif, bisa dihitung nggak? 4/50 berapa? Dikali, kalau desimal 4/50 aja. Gitu. Kalau dalam persentase baru dikali 100% atau 8%. Kalau ini dalam persentase, ini kan jadinya 8%. Gitu. Bisa dihitung persentasenya, bisa, tapi benar tadi, lagi-lagi saya minta maaf saya nggak lihat siapa yang bicara. Masnya tadi menyampaikan nggak ada informasi persisnya. Iya, 8%-nya itu 10-19, tapi umur yang mana itu nggak tahu. Ini frekuensinya ada 4, iya, tapi umur yang berapa yang ada 4 kita juga nggak tahu. Ya kalau di sini kita masih kelihatan ya, karena disandingkan sebelah-sebelah Kontrol kanan anu. kiri. Kenapa? Oh, saya pikir mau tanya. Ya, kalau di sini kita masih bisa lihat 4 ini siapa aja karena masih disandingkan. Tapi kalau kita punya datanya sudah langsung dalam bentuk kelompok umur, tanpa tahu data aslinya, kita tidak akan pernah tahu yang 11 orang ini apakah satu-satu dari 40 sampai 49 atau jangan-jangan 45 semua. Gitu. Kan itu ada kemungkinan terjadi. Nah, itu kekurangannya ketika kita pakai distribusi kelompok. Data rincinya tidak bisa diketahui. Jadi kayak misal bilang yang usianya produktif itu di Indonesia lebih dari 50% gitu. Ya misal range usia produktif itu 20 sampai 40 misal gitu ya. Ya sebenarnya lebih banyaknya di mana? Itu kan butuh diketahui lebih detail supaya tahu sebenarnya harus melakukannya apa. Tapi kalau dikasih range aja tanpa tahu lebih detail, nanti bisa jadi salah kebijakan yang diambil. Begitu. Nah, itu ya antara data yang tunggal sama yang kelas. Informasi yang kita punya apa? Ada yang namanya interval kelas. Saya kembali sini biar teman-teman tahu. Ada interval kelas. Interval kelas atau panjang kelas tuh ini dari 10 sampai 19 berapa intervalnya? 8, Bu. 8. 8. Yakin? 9 enggak? 9. 9. Yakin? Ada yang punya pendapat lain? 8, 9, 10. Iya loh. 10. Kenapa 8? Kenapa 9? Kenapa 10? 20, Bu. 20. Dari 10 ke 19, 20. 9. Ayo 9. 10, Bu. Kenapa? Berapa? 10. 10, Bu. Iya, 10 betul. Kenapa 10? Karena 10 panjang kelas itu atau interval atau kalau pakai bahasa Inggris namanya class width gitu ya. Itu data yang ada dalam satu kelompok. Jadi 10 sampai 19 itu berarti 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ada 10. Dan ini yang sering banget teman-teman mahasiswa salah. Kenapa? Karena begitu ditanya panjang kelas dengan mudahnya mengurangkan. 19 kurang 10, oh panjang kelasnya 9. Jawabannya salah. Gitu. Nah, itu yang perlu hati-hati. Itu panjang kelas. Dan panjang kelas di setiap kelompok biasanya sama.
Kan makanya 10 sampai 19, 20 sampai 29, 30 sampai 39 polanya sama. Itu panjang kelas. Terus yang kedua ada apa? Ada batas kelas. Kalau yang namanya batas itu ada dua. Kayak teman-teman lah punya batasan. Atau enggak punya ya? Kalian di Jepang ada batasannya enggak sampai kapan? Ada. Ada. Bu. Itu Ada, batasan. Bu. Betul. Berarti kan ada batas bawah saat awal kalian berangkat ke Jepang sama batas atas. Maksimal terakhir kalian ada di sana. Gitu. Nah, kalau di kelompok ini berarti batas bawah mana? Ya yang paling kecil dalam masing-masing kelompok. Batas bawah kelompok 1 ya 10. Batas atas kelompok 1 19. Batas bawah kelompok 2 20, batas atas kelompok 2 29. Begitu seterusnya. Sama seperti kalian ber-27 kalau nggak salah, batas bawah sama batas atasnya ada untuk kalian tinggal di Jepang, ada, tapi beda-beda. Mungkin ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, atau bahkan mungkin ada yang bisa diperpanjang gitu. Itu batas. Nah, bedanya ketika kita sudah bicara ke data, distribusi, kemudian dibuat ke distribusi kelompok, biasanya dibuat seragam. Kayak tadi panjang kelasnya atau intervalnya sama semua. Sama-sama 10, sama-sama 8, sama-sama 15 begitu. Sehingga batasnya berbeda, tapi long term-nya sama. Terus itu dua ya, ada interval tadi atau panjang kelas, kemudian ada batas kelas. Yang ketiga ada tepi kelas. Apa bedanya sama batas, Bu? Beda. Kalau batas kelas itu 10 sama 19, batas bawah sama batas atas. Kalau tepi kelas itu ditambah setengah atau dikurangi setengah. Contohnya gimana? Di kelas pertama, tepi bawahnya berapa? 10 dikurangi setengah, berarti tepi bawahnya 9,5. Tepi atasnya berapa? 19 ditambah setengah, berarti 19,5. Kemudian yang kelas kedua, tepi bawahnya berapa? 20 dikurangi setengah, 19,5. Tepi atasnya berapa? 29 ditambah setengah, berarti 29,5. Sehingga tepi atas itu biasanya sama dengan tepi bawah kelas selanjutnya. Ya, tepi atas kelas pertama sama dengan tepi bawah kelas kedua. Tepi atas kelas kedua sama dengan tepi bawah kelas ketiga. Tepi atas kelas ketiga sama dengan tepi bawah kelas 4. Tepi atas kelas keempat sama dengan tepi bawah kelas kelima. Maaf Ibu, pelan-pelan. Pelan-pelan, baik. Saya ulangi, yang mana? Interval, batas, atau tepi? Tepi, Bu. Yang tepi, oke baiklah. Nah, kalau yang tepi, itu saya tulis gini, plus minus 0,5. Ya. Jadi tepi bawah kelas pertama di sini yang sebelah kiri dikurangi 0,5. Yang di sebelah kanan ditambah 0,5. Jadi tepi bawah yang kelas pertama berapa? 10 dikurang 0,5, 9,5. Tepi bawah kelas pertama 19 ditambah 0,5. Jadi 19,5. Itu kelas pertama. Yang kelas kedua, tepi bawahnya 20 dikurangi 0,5. Berarti 19,5. Tepi atasnya 29 ditambah 0,5. Berarti 29,5.
Yang kelas ketiga nih 33,9, tepi bawahnya berarti 30 dikurangi 0,5, 29,5, tepi atasnya 39 ditambah 0,5, 39,5. Kalau teman-teman mencatat itu satu persatu semuanya, teman-teman akan melihat bahwa tepi atas kelas pertama tadi 19,5 sama dengan tepi atas kelas kedua. Tepi bawah kelas kedua. Nih, di sini ada 19,5. Oh, di sini juga ada 19,5. Gitu. Yang di sini juga sama, di sini ada 39,5. Tepi atas kelas ketiga sama dengan tepi bawah kelas keempat. Semuanya. Itu yang membedakan antara batas sama tepi. Kalau batas itu nggak akan bersinggungan. Tapi kalau tepi itu akan bersinggungan antara satu sama yang lain. Jadi kayak kalau misal kalian di rumah, saya nggak tahu kalian udah punya rumah atau belum, tapi misal rumah orang tua kalian, batas rumahnya bisa jadi tidak bersinggungan dengan tetangga. Dinding rumah kalian sama dinding rumah tetangga. Tapi kalau di desa ya, kalau di Jakarta itu nggak bisa. Karena biasanya dindingnya nempel. Sementara yang jadi tepi apa? Ya luas tanahnya itu. Tanahnya paling pinggir batasannya mana? Oh ini lurusannya pohon pisang, bisa gitu. Ya udah, itu kan tepi. Separuh ke sebelah kanan punyanya Bapak A, bukan separuh. Dari batas pohon pisang ke kanan punya Bapak A, dari batas pohon pisang ke kiri punya Bapak B. Itu tepi. Jadi garis lurus gitu. Nggak harus lurus deh kalau tanah. Tergantung kontur tanahnya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tadi 3 nih informasi dari distribusi kelompok. Ada interval, ada batas atas dan bawah, ada tepi atas dan bawah. Yang terakhir ada nilai tengah. Kalau nilai tengah saya yakin semuanya udah bisa. Kenapa? Dari kelas ini 10 sampai 19 berapa tengah-tengahnya? 14,5 Ibu. 14,5. Terima kasih banyak sudah menjawab. 10 sampai 19 14,5. Begitu juga yang bawahnya. Tinggal dijumlah dibagi 2. Seperti itu. Biasanya kalau udah dapat 1, yang lain tinggal nurusin aja. 14,5, 24,5, 34,5, 4,5, 5,5. Begitu. Itu distribusi frekuensi. Ada yang mau ditanya? Ini penjelasan detailnya. Tapi kalau baca kata-kata doang kan biasanya jadi lebih ribet ya. Mudah-mudahan yang ini tadi sekilas bisa menjelaskan. Ada yang mau ditanya dulu sebelum saya lanjut? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Nah, itu setelah disajikan datanya dalam bentuk tabel, baik distribusi yang tunggal maupun tabel distribusi yang berkelompok. Nah, sekarang selanjutnya seringnya ketika kita punya data, coba boleh teman-teman perhatikan, lebih banyak mana menggunakan tabel sama menggunakan diagram atau gambar? Tabel. Lebih sering tabel. Lebih sering tabel.
Tapi ketika teman-teman mempresentasikan, kalau teman-teman ngelihat presentasi seseorang atau apa, lebih banyak mana pakai tabel sama gambar? Gambar. Betul. Jadi ketika ingin menyajikan data untuk laporan, tabel memang lebih precisely, lebih tepat. Jadi ketika teman ingin menyajikan, kalau kata saya lebih eye catching gitu. Lebih menarik sehingga audiensnya bisa dengan mudah melihat langsung. Kayak begini ketika teman-teman melihat, wah ada biru tua, biru muda, ini kuning, ini jingga, ini hijau gitu. Itu bisa dengan mudah langsung tertarik atau menyimpulkan atau langsung nyari ini sebelah mana ya gitu. Tapi kalau pakai tabel kelihatan so-so aja jadinya. Ini salah satu yang paling sering, diagram kue atau pie chart gitu, yang dibuat ke dalam lingkaran. Sehingga kelompok yang tadi sebenarnya bisa dibuat seperti ini. 10 sampai 20 19, 20 sampai 29, 30 sampai 39. Nah, itu bisa dibuat begini. Kalau di sini kebetulan contohnya bukan tentang AK, tapi tentang zona Gunung Api Agung. Ada Abang, Bebandem, Karangasem, Kubu, Manggis, Rendang, Selat, Sidemen. Benar-benar saya nggak salah baca. Yang disajikan biasanya dalam bentuk apa? Lagi-lagi dalam bentuk persentase. Makanya kenapa di awal distribusi frekuensi relatif atau distribusi frekuensi persentase itu lebih sering dihitung. Karena ketika dibuat diagram atau gambar, sering banget dipakai. Selanjutnya apa? Ini diagram batang. Sama kayak tadi, kalau tadi langsung keseluruhan, kalau di sini kelihatan masing-masing. Oh, ini jumlah penduduknya, ini jumlah kakaknya. Oh, ini jumlah penduduknya, ini jumlah kakaknya. Kalau pakai diagram lingkaran, bisa nggak ada dua informasi jumlah penduduk sama jumlah kakak? Bisa. Hanya saja nanti penyajiannya agak berbeda lagi. Bikinnya pakai apa? Pakai Excel aja ya. Di sini ditulis nggak sih? Ada nih. Nanti teman-teman bisa coba yang ini. Kalau teman-teman mau coba, kalian bikin ini di Excel, nanti dicoba. Atau nanti kalau kita cukup waktunya di terakhir, kita coba bareng-bareng pakai Excel. Jadi di Excel udah langsung ada draw, gitu. Terus nanti pilih diagramnya yang lingkaran atau yang batang. Gitu. Ketika mau menambahkan setelah datanya di insert ke Excel. Jadi jangan, Bu saya nggak bisa gitu. Ya mana datanya? Ini masih di buku lah ya susah. Datanya memang harus di entry dulu ke Excel-nya baru bisa. Begitu. Nah, yang ini histogram. Ada yang tahu apa bedanya histogram sama batang? Boleh diulang Ibu gimana? Ini kan ada diagram batang nih. Ya. Dari beberapa daerah. Di kalau dinya saya nggak tahu, tapi kalau tadi di sini Gunung Api Agung itu kalau nggak salah Bali ya. Sementara di sini ada yang namanya histogram. Kalau yang batang, batangnya pisah-pisah, Bu. Kalau yang histogram digabungin semua mepet-mepet. Oke, betul. Histogram itu pasti mepet. Kalau batang itu dia terpisah. Sehingga kalau kita mau menyajikan kayak yang ini, Abang, Bebandem, Karangasem, Kubu, Manggis, bisa nggak pakai histogram?
Enggak. Enggak, betul. Ada nggak data yang bisa pakai diagram batang juga, bisa pakai histogram juga? Enggak. Nggak ada, yakin? Ada Bu, selagi datanya masih jumlah frekuensi kan. Histogram pakainya frekuensi bukan sih Bu? Iya, histogram pakai frekuensi, betul. Ini ada frekuensi. Di diagram batang pun ini sebenarnya frekuensi. Cuma kan histogram bawah atas bawah juga. Atas Pakainya bawah frekuensi. maksudnya gimana? Ini Bu, ini yang Oh, samping ini kan slide 0, 5, 10, 15. Bawah ini tuh juga frekuensi bukan sih Bu maksudnya? Ah, maksudnya Yang gimana? 0, 2, 4, 6, 8 ini kan juga masuk frekuensi nggak sih? Bukan. 0, 2, Oh, 4, bukan. 6, 8, 10, 12 ini kedatangan per menit. Siapa yang datangnya 2 menit? Gitu. Yang datangnya 2 menit ternyata ada di sini sekitar 7 orang. Yang datangnya 4 menit ini ada di sini sekitar 13 orang misal gitu. Yang datangnya 10 menit ada di sini sekitar 2 orang gitu. Jadi bukan frekuensi. Iya, Bu. Jadi maaf salah. Kalau di diagram batang ini kalau bentuknya seperti ini ya, abang, bebandem, nama daerah, jumlah kakaknya sekian, jumlah penduduknya sekian, bisa nggak dibuat histogram? Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada yang bersinggungan. Tadi betul saya Mbak yang menjawab tadi. Kalau histogram tuh nempel. Kalau bisa, iya. Yang bisa ada dua-duanya ketika datanya angka. Jadi ketika datanya angka, bisa dibuat diagram batang, bisa. Bisa dibuat histogram, bisa. Kapan dia diagram batang? Kalau yang dipakai batasnya. Kapan dia pakai histogram? Kalau yang dipakai tepinya. Masih ingat tadi batas apa, tepi apa? Masih. Masih. Oke. Jadi di data yang ini saya izin balik ke sini sebentar. Kalau kelewat. Kalau teman-teman mau bikin ini diagram batang, nanti dia satu-satu nih. Ini yang mana? Kelompok 1, 10 sampai 19. Ini kelompok 2, 20 sampai 29. Ini kelompok 3, 15. Ini misalnya ini 4, sorry ini nggak proporsional gitu ya. Ini misal di atas 17 gitu. Ini nggak proporsional, ini jangan ditiru. Kalau jawab tolong pakai penggarisnya. Gitu. Kelompok 4, 11 di sini. Ini jadinya diagram batang. Kelompok 5, 3, berarti lebih kecil dari yang 4 gitu. Terus bisa pakai histogram, Bu, bisa. Tapi ini ditulisnya bukan 1, 2, 3 ya. Ini ditulisnya di paling ujung sini ini 10. Ini 19. Kenapa? Karena 19 sama 20 kan tidak bersinggungan. Jadi kapan dia bisa jadi histogram dengan data yang sama? Bisa nih 10 sampai 19. Nanti di sini tinggal tambahin ke atas. Sini turun. Tapi yang ditulis bukan 10, 19, 20. Berapa yang ditulis? Ada yang tahu? Yang di batas-batas ini? 19,5 tepi, Bu. Good job. Jozu desu ne. 19,5, 9,5, yang paling bawah ini 9,5, 19,5, 29,5, 39,5, begitu. Jadi bisa. Ada data yang mau dibuat pakai batang boleh, pakai histogram boleh. Cuman tadi satu penekanannya, ketika mau pakai histogram, dia pasti berhimpit satu sama lain. Sama ketika pemerintah punya batasan, oh ini
bukan cuma pemerintah ya, tapi negara di dunia, oh ini low income country, oh ini middle income country, oh ini high income country gitu. Ada batasannya, ada, tapi nanti ada tepinya sehingga dia nempel pasti, nggak mungkin nggak. Termasuk yang BPJS, oh ini yang kelas 1, ini kelas 2, ini kelas 3. Ada batasannya gitu. Tapi dia punya tepinya. Jadi kalau hanya mau menyajikan per masing-masing kelas, ya udah pakai diagram batang. Tapi kalau mau melihat flow-nya, alirannya dari masing-masing kelas, biasanya pakainya histogram. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut sama diagram garis. Ini sering ya, teman-teman mungkin bisa baca sendiri, bisa sering nemuin, apalagi kalau baca berita. Apalagi kalau ada teman-teman yang main saham. Apalagi. Atau teman-teman yang sering mantengin kurs. Kapan mau dipindah ke rupiah, kapan mau stay jadi yen. Kan mau nggak mau sebenarnya itu sedang melihat garis kan ya. Grafik garis. Fluktuatif naik turunnya. Seperti itu. Dia hanya menyambungkan dari titik ke titik lain. Kalau di sini karena kita bicaranya biaya produksi gitu ya, sehingga kesannya datanya tahunan. Tapi kayak teman-teman mantengin kurs gitu, sama saya nggak tahu, mungkin teman-teman nggak ya, itu mungkin pengalaman saya aja dulu selama di sana. Ketika mantengin kurs ya kan nggak harus tahunan, harian pun berubah. Seperti itu, bahkan jam-jaman berubah. Jadi teman-teman yang main saham, forex dan lain sebagainya itu jadi matters buat paham garis. Biar tahu polanya seperti apa. Jadi bisa dapat keuntungan yang lebih dan bisa terhindar dari kerugian. Seperti itu. Sudah selesai. Maaf, saya salah pencet. Saya mau stop share malah jadi leave. Ya Bu, oke Bu. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau secara materi itu materinya, karena di modul kedua itu yang saya baca di buku lebih ke arah menyajikan, gimana teman-teman bisa bikin distribusi baik data tunggal, kemudian data kelompok, terus teman-teman juga bisa menyajikan baik dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk grafik. Grafiknya yang mana ya sebisa mungkin semuanya gitu, tapi akan kembali kalau bicaranya tentang ujian ya tergantung yang ditanya apa. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau ada yang butuh diulangi yang bagian mana? Salah.
Maaf Ibu, Boleh? saya punya satu contoh soal dari semester sebelumnya mengenai frekuensi kurang dari, terus sama frekuensi lebih dari. Ya, betul. Cara pengerjaannya belum paham banget. Nanti Oke, saya boleh coba, di-share? ya, saya coba kirim ke grup ya Bu. Oh iya, boleh. Dikirim ke grup atau mau di-share di sini, boleh. Ini pakai iPhone aku kok. Enggak usah makasih, masih bisa. Boleh sebentar. Enggak, sama ayah di sana. Ibu izin ngajar kakak tadi ya. Di share screen aja boleh nggak Ibu? Boleh. Yuk di share screen boleh. Ini Ibu nomor 3. Bentar. Nomor 3. Oke. Oke. Boleh di zoom sedikit enggak? Oke. Terima kasih banyak. Nah, oke. Kenapa nih? Maaf Ibu. Iya. Oke. Ini ini ada ini di nomor 3 dituliskan ya, lengkapi data 50 mahasiswa. Berarti jumlah datanya ada berapa? 50. Oke, ada 50. Terima kasih. Terus, ini yang di dalam kurung berarti sudah diisi sama Rita ya? Iya, betul Ibu. Oke, baiklah. Nah, ini ada informasi yang sudah terisi, ada informasi yang masih kosong-kosong. Gitu kan? Di sini saya izin bahas kalian semua ya. Yang frekuensinya 2, frekuensi relatifnya 0,04. Kenapa? Karena 2 dibagi 50 sama dengan 0,04. Itu bukan? Atau ya, salah? Iya, 2 dibagi jumlah relatif. Ya, 2 dibagi 50 sama dengan 0,04. Sehingga kalau frekuensi relatif yang bawah ini 0,04, berarti frekuensinya berapa? Frekuensinya 2. 2 juga, betul. Ya, betul 2. Jadi kita bisa cari nih, yang diisi sama Rita 0,18, karena ini 9, berarti 9 dibagi 50, 0,18. Sementara ini ada 0,8-nya kosong. Berapa frekuensinya? Yang berapa Bu? 0,4 itu 0,04? Yang 0,22. 0,22 dikalikan 50 nggak? Ya. Jadi berapa isinya? 11. 11. Ya. Kenapa saya harus ngisi ini dulu? Kalau frekuensinya tidak terisi, nanti kita tidak bisa menghitung yang kurang dari sama lebih dari. Gitu. Jadi ini paling atas 2, yang kelompok kedua 30 sampai 39 di sini juga 2. Kenapa? Karena 0,04 dikali 50 itu 2.
Terus yang di bawah 60 sampai 69 ini 11. Kenapa? Karena 0,22 dikali 50 itu 11. Itu dulu. Sementara 0,18 sama 0,08 ini hasil pembagian dari frekuensi di depannya dengan 60 jadinya 50, maaf. Saya salah. Begitu. Ya. Nah, sekarang saya lanjut ke frekuensi kurang dari. Kalau masih ada yang belum paham atau butuh diulangi, tolong dipotong aja, saya nggak apa-apa gitu. Daripada nanti kejauhan, terus di awal. Walaupun nggak apa-apa juga, nggak masalah. Nah, sekarang frekuensi kurang dari. Frekuensi kurang dari itu maksudnya apa? Sama seperti yang tadi ketika kita belajar frekuensi, kan ada 3. Ada frekuensi aslinya dari data, ada frekuensi relatif atau persentase, ada frekuensi kumulatif. Nah, kumulatif itu sebenarnya ada 2. Yang dijumlahkan kurang dari, gitu. Kurang dari itu berarti apa? Kumulatifnya dengan kelompok sebelumnya. Jadi kalau saya tanya, coba nih sekelas berapa sih yang umurnya kurang dari 25? Berarti kan yang umurnya 24, 23, 22, kurang dari 25 ya. Berarti 25-nya nggak masuk gitu kan. Berarti 24, 23, 22 gitu. Itu jadi frekuensi kumulatif, jadi dijumlah semuanya. Tapi yang kelas sebelumnya. Sementara kalau kumulatif yang lebih dari, itu dia juga dijumlah, tapi dengan kelas setelahnya. Jadi kalau saya tanya ke teman-teman sekelas ini ber-27 gitu, berapa yang umurnya lebih dari 25 gitu. Atau berapa yang umurnya 25 ke atas. Nanti kasihan yang 25 jadi nggak dianggap ya. Tadi kurang dari 25, sekarang 25 ke atas. Berarti kan 25, 26, 27, 28, 29. Jadi sebenarnya sama-sama kumulatif penjumlahan dari kelompok tersebut dengan sebelumnya atau setelahnya. Kalau kurang dari itu sebelumnya, kalau lebih dari itu setelahnya. Itu dulu. Nah, sekarang kurang dari apa? Kurang dari tepi. Jadi bukan batas atas, tapi kurang dari tepi atas. Jadi kenapa di sini 2? Karena yang kurang dari 29,5 ada berapa frekuensinya? Ada 2. Kenapa 2 di sini? Kan ini 20 sampai 29. Gitu. Kurang dari 39,5 ada 4. Dari mana? Karena di atasnya sini 2, di bawahnya 2, makanya jadi 4. Atau dari 2 sini tambah kelompok yang 2, tuh jadinya 4. Boleh mau begitu caranya. Yang di sini dapat dari mana? Yang kurang dari 49,5. Berarti 4, kan ini tadi udah jumlah yang atas ya. 4 ditambah berapa? Ditambah 7, makanya 11. Gitu. Terus yang di sini kurang dari 59,5, berarti 11 ditambah 9, makanya 20. Nah, yang kosong ini berapa? Kurang dari 69,5. 20 ditambah berapa tadi di sini isinya? Ada yang ingat? 11. 11. Berarti harusnya di sini berapa isinya? 31. 21, Bu. Ya, 31. Kita cross check sama bawahnya, harusnya benar. Ini 31 Iya, 10. ditambah 10 berapa? 41. 41 ditambah 5 berapa? 46. 46. 46 ditambah 4, 50. Gitu. Jadi kalau frekuensi kumulatif yang kurang dari, kelas paling tinggi, dia akan menjadi total atau jumlah data. Sementara, saya sambil lanjut ke frekuensi lebih dari, kalau di frekuensi lebih dari, kelas paling rendah, dia jadi jumlah datanya.
Kenapa? Karena ini berarti frekuensi kumulatif lebih dari 19,5. Yang lebih dari 19,5 mana? Ya semuanya. Kalau semuanya berapa? Ya udah datanya berapa? Ya 50 gitu. Terus yang berikutnya, berarti kan ini lebih dari berapa? Lebih dari batas bawah kelas ini, 29,5. Berapa lebihnya? Gampangnya 50 dikurangi 2, iya enggak? Jadinya Iya, 48 48. gitu. Kenapa? Karena semuanya termasuk kecuali kelas yang paling atas. Sorry, maksudnya kelas 20-29. Saya khawatirnya nanti kelas paling atas anggapannya 90 sampai 90 sampai 100. Begitu. Jadi ini di cross check aja coba. Ini 48 dikurangi 2 dapatnya 46. 46 dikurangi 7 dapatnya 39. 39 dikurangi 9 dapatnya 30. 30 dikurangi 11 dapatnya 19. Nah, sekarang yang kosong ini 19 dikurangi 10. Dapatnya berapa? 9. 9. Oke, 9. Sampai yang terakhir, yang lebih dari 89,5. Berarti 9 dikurangi 4. Berapa? Ya 4. Karena yang memang lebih dari 89,5, ya hanya 4 orang ini. Gitu. Jadi kalau dikurang dari yang paling bukan paling atas ya, kelas pertama biasanya sama dengan frekuensi aslinya. Kelas terakhir sama dengan jumlah data. Sementara kalau yang kumulatif lebih dari, kelas pertama itu biasanya jumlah data, kelas yang paling akhir itu sesuai dengan frekuensi aslinya. Begitu. Itu kalau urutannya dari kecil ke besar. Kalau nanti urutannya dibalik gimana? Dari besar ke kecil. Emang ada, Bu? Iya ada. Tapi saya yakin yang bikin soal di UT nggak sampai segitunya. Kadang itu dilakukan kalau mau ya namanya ujian kan memang menguji kalian paham nggak ya. Jadi konsepnya seperti itu. Kalau kurang dari batas kurang dari tepi atas. Kalau lebih dari tepi bawah. Seperti itu. Ada lagi? Nah, dari sini kan gambarkan histogramnya. Berarti kalau gambarkan histogramnya, pakai batas-batasnya berapa? Bukan batas-batasnya, nempelnya di angka berapa? Dua 39, 29,5, 39,5, 49,5. Oh, Ya, betul. enggak lah. Dan seterusnya. 29,5, 39,5, 49,5, dan seterusnya sampai terakhir 89,5. Tapi kalau yang diminta gambarkan diagram batang, ya sudah, buat saja diagram batangnya. Dengan frekuensi begitu. Frekuensinya sama, mau di histogram maupun diagram batang, frekuensinya sama. Yang membedakan hanya garisnya nempel atau tidak, terus nempelnya pakai yang nempel pakainya tepi kelas. Kalau yang batang pakainya batas kelas. Jadi nggak ada yang nempel. Begitu. Bisa kan ya teman-teman? Gampang lah ya. Yuk, ada yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama. Ada yang punya soal lagi? Atau catatan atau gimana? Boleh, silahkan.
Oh, ini lengkap 28, kalian ber-27. Yang Mas Inam udah datang berarti? Iya, Muhammad Ihsanul Inam udah join, Bu. Oke. Akhirnya lengkap juga, baiklah. Boleh silahkan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau teman-teman mau lebih mudah, boleh langsung pakai Excel-nya. Jadi nggak nggak harus manual nulis tangan. Karena kalau di Excel kan teman-teman bisa langsung nambahin gitu ya. Langsung pakai sama dengan dari kotak sini ke kotak yang mana gitu. Nah, itu bisa langsung ditambahkan. Itu jadi lebih mudah nanti. Atau kalau memang Bu saya senangnya pakai tangan aja lebih mungkin lebih merasa enak gitu. Ya boleh silahkan. Itu mudahnya kalian aja. Mana yang memudahkan. Ibu maaf mau tanya, Boleh di silakan. si layar itu kan ada diskusi ya Bu, apakah itu Hmm. wajib dikerjakan atau memang hanya tambahan nilai atau gimana ya Bu? Sejauh ini yang saya pahami itu sebisa mungkin dikerjakan ya, karena memang jadi tambahan nilai. Hanya saja tambahan nilai itu berlaku kalau nanti nilai kalian pokoknya ada batasnya tapi saya nggak hafal berapa. Jadi kalau dinilai, iya dinilai gitu, walaupun saya belum semuanya saya nilai, gitu. Saya baru menandai nama teman-teman yang sudah menjawab, yang belum gitu. Belum saya komentarin dan belum saya nilai di situ. Gitu. Makanya beberapa yang ada termasuk bahkan dari awal termasuk kayak perkenalan dan lain sebagainya, ya buat saya sejauh yang saya paham karena kita tidak ada di satu tempat yang sama gitu sehingga ya si layar jadi ranah interaksinya ya yang dalam tanda kutip tercatat oleh UT juga karena itu kan miliknya UT. Makanya kenapa disampaikan dari awal ketika jadi tutor pun kalau bisa mahasiswa nggak ngirim tugas lewat WhatsApp ya gitu. Karena kan mereka juga butuh mencatat, oh ya ini yang ngirim, oh ya ini yang ikut diskusi, oh ini yang enggak gitu. Jadi mereka tetap punya catatan. Nggak bisa ya saja. Jadi ada cross check-nya. Seperti itu. Ya teman-teman yang belum kalau bisa disempatkan untuk mengomentari, untuk mencoba menjawab gitu. Kalaupun ada yang salah, nggak apa-apa kok gitu. Nggak bukan yang kayak ujian terus jadi menyalahkan gitu. Enggak juga. Nggak masalah. Kalau memang belum sempat ya udah nggak apa-apa. Seperti itu. Tapi nilai pokoknya masih dari nilai tugas sama nilai absensi kan Bu? Bukan dari diskusi juga kayak tuton gitu? Bukan. Ya pokoknya tetap dari tugas, dari absen kehadirannya seperti apa, tetap dari situ. Hanya diskusi itu bisa menambah nilai kalian sejauh yang saya pahami ya. Nah, jadi misal nih saya nggak tahu, nggak hafal, bukan nggak tahu, saya nggak hafal batasannya. Misal kalian dapatnya B gitu ya. Siapa tahu dengan tambahan nilai diskusi itu terus bisa jadi A. Gitu. Tapi ada saya nggak hafal, ada item
kayak ada syarat dan ketentuan kalau nilai diskusi itu bisa dipakai sebagai tambahan nilai sejauh yang saya ingat. Karena saya juga apa ya, baru ini yang ikut tutor di UT gitu, karena selama ini saya ngajar di universitas gitu, bukan yang di UT gitu. Jadi baru ini. Seingat saya seperti itu. Jadi yang utama tetap tugas sama kalian hadir. Sama nanti ujiannya. Kan ada ujiannya kan ya? Ada, Bu. Nah, itu. Makanya kalau misal teman-teman kayak tadi Rita sempat Bu ada dari tahun sebelumnya. Kalau memang kalian punya, ya boleh kalau mau didiskusikan. Karena kalau saya punya soal statistik banyak iya, tapi ya soal bukan soal di UT. Takutnya kalian belajar soal itu terus nanti di UT nggak keluar gitu. Jadi kayak yang ya ngapain juga kalau buat saya gitu. Kalau kalian punya ya silahkan. Karena saya nggak punya gitu maksudnya. Kalau contoh soal siapa tahu ada contoh soal dari yang sebelumnya, bukan contoh soal maksudnya soal UTS tahun lalu gitu. Kan kalau kuliah waktu saya kuliah pun gitu, ada soal UTS tahun lalu enggak gitu. Terus kita belajar walaupun tahun ini beda soalnya, tapi kurang lebihnya kita punya pandangan lah gitu dari yang sebelumnya gitu kan. Kayak tadi ditanyakan soal jadi ada gambaran, oh ternyata ada soal yang begitu ya, ada soal yang bolong-bolong gitu kan, teman-teman diminta untuk ngisi gitu, tidak dalam bentuk data asli terus disuruh ngitung ada berapa jumlahnya, walaupun pada umumnya seperti itu. Begitu. Apalagi? Boleh, silahkan. Kalau ada yang mau didiskusikan. Kalau nggak ada yang nanya, saya ada yang nanya. Boleh ya? Boleh, Bu. Boleh, Ibu. Boleh, Ibu. Saya nanyanya gampang kok. Di sana tuh lagi musim apa? Lagi Musim aki, Bu. Gugur. Kenapa Bu tanyanya gitu Bu? Mau ke sini Ibu lagi kan, basa-basi Bu? ya sebelum nanya yang susah. Enggak lah. Enggak, karena saya kangen aja. Walaupun saya di sana cuman setahun, sebulan apa 2 bulan ya. Cuma ya. Kuliah tuh gimana Bu waktu itu? Saya kuliah S2 di sana. Oh. Sugoi. Di sana hujan, Bu. LPDP Bu? Enggak, beasiswa dari kementerian. Kok cuma sebentar Bu? 2-3 bulan. Iya. Enggak cuma sebentar, karena saya double degree. Oh. Jadi saya dapat 2 gelar, yang satu dari UI, jadi saya setahun pertama di UI dulu, baru tahun keduanya saya ke Jepang. Begitu. Kuliahnya pakai bahasa Inggris atau bahasa Jepang, Bu? Bahasa Inggris. Jawa. Oh, bahasa Jawa. Itu kalau di IUJ kata teman-teman saya. Di Gata kan ada IUJ tuh, International University of Japan. Di situ kata teman saya, udah nyampe sini tuh bukan jadi bisa bahasa Jepang, malah jadi bisa bahasa Jawa padahal dia orang Batak. Jadi kayak ya ampun, jauh-jauh sampai Jepang kok yang bisanya bahasa Jawa loh kata dia. Itu karena kan kalau di IUJ dia di dormitory ya, di asrama. Jadi ya mereka ya di situ nggak kemana-mana. Saya malah yang ke situ karena penasaran sama salju yang 6 meter nutupin asrama tuh kayak apa.
Fuji itu. Enggak, saya nggak bakal nanya soal, udah tenang aja, saya nggak seserius itu masalahnya. Wei. Yo kata. Tenang. Suruh ngitung suhu. Anak-anak saya yang penasaran, Bu, itu kakak-kakaknya pada di Jepang. Iya, mereka tinggal di Jepang. Bisa, Bu. Ya bisa, dulu Ibu juga bisa. Seru-seru kalian udah sampai sana dan masih belajar. Ya, mumpung belum ada yang ngintilin ya, belajarlah yang benar, pergilah yang jauh lah. Tapi jangan lupa pulang, lihat Bapak Ibu. Iya, Bu. Udah pernah kemana aja Ibu di Jepang? Saya itu karena kuliahnya di Tokyo ya. Pas di UI itu pas diwawancara ada banyak sensei ke sini dari Ritsumeikan, dari Hiroshima gitu ya. University. Saya mau di Tokyo aja. Tokyo pilihannya cuma GRIPS kan, National Graduate Institute for Policy Study. Saya lupa bahasa Jepangnya, Daigaku, udah lupa. Pokoknya di situ terus saya cuma bilang, enggak, saya mau di Tokyo aja. Saya dari kecil di Jakarta. Terus kalau tiba-tiba saya ke daerah dalam tanda kutip, karena diceritain AUJ itu ngelihatnya banyaknya sawah, enak dah kayak di kampung. Enggak, nanti kalau saya stres malah pusing. Saya nggak mau gitu. Karena kan beasiswa, kalau nggak selesai kan ada konsekuensi ya. Jadi ya saya harus selesai. Dan ketika harus selesai ya saya tahu saya hidup biasa di Jakarta. Jadi saya lebih milih di Tokyo. Nah dari Tokyo itu pas di Hachikipu saya muter-muter Yokohama sampai kemana ya saya? Saya lupa. Gitu. Terus saya pernah sampai ke Niigata gitu karena ada teman di AUJ. Terus aku penasaran sama salju yang 6 meter itu. Jadi saya sampai ke Niigata. Terus pas salju itu juga saya sampai ke Sapporo. Kenapa? Karena saya penasaran sama hotel kapsul tuh kayak apa sih gitu. Dan beneran ini gue duduk susah banget ya Allah. Ini ada hotel kayak begini modelnya. Gitu. Dengerin Bu. Di Narita juga ada Bu. Hotel kapsul. Ya kan waktu itu kan bukan cuman hotel kapsulnya ya, sekaligus pengen tahu salju yang tingginya. Termasuk ski yang dari atas, saya lupa di Sapporo tuh apa ya. Pokoknya saya ke sana. Gitu. Terus kalau ke bawah itu saya sampai Kyoto ke Ritsumeikan, tapi saya belum sempat sampai ke yang di bawah, Osaka sana. Itu yang belum sempat waktu itu. Dan yang pasti saya naik Gunung Fuji sampai puncak. Siapa yang udah sampai puncak? Aku juga. Capek ya Bu? Seberasi. Ya capek lah menurut Anda. Di sana ngapain Bu? Kenapa? Di Gunung Fuji ngapain Bu? Iya. Foto-foto. Main kelereng. Camping kali. Enggak ada. Sindiran. Ada camping. Kita berangkat matahari terbenam. Yang perempuan saya doang. Selebihnya cowok. Kenji, Sato, siapa lagi ya? 3 orang Jepangnya, orang Indonesianya berdua, saya ada teman saya Mas Adi gitu ya. Terus kita naik dan saya merasa ya ampun ternyata saya pokoknya saya bolak-balik minta maaf, gomene dan whatever gitu. Kenapa? Karena saya merasa jadi kayak yang mereka terhambat gara-gara saya. Harusnya bisa ice di atas, sayanya pegel dan lain sebagainya. Dan beneran nggak tidur gitu, meskipun naik Fuji itu ada banyak kayak losmen ya kalau di Indonesia. Saya lupa kalau di Jepang namanya apa. Jadi naik ke atas tuh ada tempat tidur. Jarang yang ada tenda, nggak kayak kalau naik gunung di Indonesia kan banyaknya tenda. Kalau di Jepang jarang. Itu naik sampai atas. Tapi begitu turun saya yang sedih. Karena kita naik sampai atas, turun tuh udah siang ya. Turun karena saya capek, di atas jadi agak lama.
Dan yang bikin tambah lama adalah sayanya yang saya nggak tahu sampai sekarang masih ada, tapi saya termasuk yang ngumpulin cap. Jadi tiap berhenti itu ada capnya. Stempel. Ya, stempel bener. Saya minta stempel di buku saya, ada bukunya, sama stempel di tongkat ya, kayak tongkat Iya. pramuka gitu. Tapi sayangnya nggak bisa dibawa pulang karena itu panjang banget dan bodohnya, Potong. maksudnya Masukin koper. bukan bodoh ya, saya nggak tahu kalau ternyata tongkat itu boleh dipotong, nanti yang potongannya ditaruh di bagasi gitu ya. Ih jahat banget nggak ngasih tahu katanya. Padahal saya sudah Nggak mengumpulkan ada capnya. kenang-kenangan. Iya betul. Tongkatnya Itu gimana, Bu? Biar dicari Lagi. anak-anak itu. lagi. Mudah-mudahan ya bisa ke sana lagi ya, nggak tahu deh. Amin, amin, amin. Ya Bu, sok sini Amin. Bu. Next year itu Jalan. ke sini. Waduh, Gak bisa. janganlah. Yang Baik. kelamaan ya Bu. Kenapa? Cuman ya gitu deh, plus minus di sana banyak pengalaman, banyak macam-macam sampai saya saya itu kuliah ke Jepang itu saya belum punya tiket buat ke Jepang. Bapak, ibu, sama adik saya udah punya tiket buat ke Jepang. No. Gimana ceritanya Bu itu? Kok keluarganya punya duluan? Ya karena kan saya yang ngurusin tiketnya dari instansi ya, gitu. Yeah. Sementara yang bapak, ibu, adik saya itu planning saya aja. Nanti saya di sana, bapak, ibu ke sana. Gitu. Oh. Akhirnya saya berangkat bulan Oktober kalau nggak salah. Bapak ibu ke sana itu bulan Januari. Karena adik saya yang paling kecil pokoknya gini, pokoknya aku ke sana pas salju ya Mbak gitu. Waduh, mana aku tahu salju turunnya kapan? Pulang kataku kan gitu. Tapi ya qadarullah ya, begitu dia nyampe Tokyo itu Narita, ya emang hari itu saljunya turun gitu. Beneran turun. Ya udah. Turun lebat. Iya turun lebat, beneran fotonya orang bapak saya aja foto di parkiran mobil dengan mobil-mobil yang ditutupin salju, saking gumunnya ya kalau kata orang Jawa mah. Saking senengnya. Iya, saking senengnya. Jadi ya begitu. Niatnya gitu, pas saya datang, maksudnya saya masih awal-awal, bapak ibu sama adik saya yang ke sana, gitu. Nanti pas saya wisuda, adik saya yang cowok-cowok yang ke sana gantian, gitu. Tapi ternyata ceritanya lain. Jadi akhirnya adik saya yang cowok-cowok nggak berangkat. Saya wisuda sendirian aja. Maksudnya bukan sendirian, maksudnya dengan teman-teman aja di sini. Nggak ada keluarga yang ke sini. Nggak ada keluarga yang ke Tokyo waktu itu. Sudah memang bukan waktunya untuk ditemenin ya sudah. Begitu. Itu sih. Jadi saya cerita banyak. Orang kita disuruh belajar itu nggak apa, ada. Bu. Tenang dengernya Bu. Gak apa-apa Ibu, sharing pengalaman. Cerita aja nggak apa-apa Bu. Apalagi Bu kita kayak gini. Aja nggak apa-apa Bu. Masih 15 menit Bu. Ya pokoknya nggak tahu ya kalau buat saya nurut deh sama orang tua. Karena jujur nih pas waktu mau beasiswa S2 tuh saya tuh balikin saya gini. Aku kan pengen sekolah ke luar negeri gitu. Oh. Gitu ya terus doain ya mah gitu ya bilang sama ibu dan segala macem gitu. Iya didoain. Tapi giliran udah sampai pengumuman gitu. Ternyata double degree di Indonesia. Oh pantesan. Oh jadi pantesan. Iya karena sebenarnya ibu saya agak berat. Buat saya harus keluar negeri. Jadi kan pantesan sama Allah dikasihnya cuman separuh-separuh. Makanya kenapa di situ saya belum ada bayangan tiket sama sekali dari instansi.
Tapi saya udah beliin orang tua saya, karena maksudnya gini, Indah nggak bakal ke sana sendiri kok. Gitu. Indah ngajak gantian. Makanya bapak ibu saya udah punya tiket duluan. Saya udah browsing duluan, udah googling duluan buat beliau berangkat dan beliau punya tiket. Baru nanti pas saya belakangan saya dapat tiketnya. Jadi beneran yang ya udah nurut aja sama orang tua gitu. Cuman ya itu balik lagi. Kalau dibicarakan baik-baik akan menjadi lebih enak. Jadi bisa dapat win-win solution. Jadi saya merasakan di luar negeri juga, tapi saya tidak terlalu lama meninggalkan beliau berdua. Bapak ibu saya di sana tuh kayaknya 11 hari apa ya? Kalau nggak salah, lupa. Pokoknya pas ulang tahun bapak saya juga beliau udah di sana karena beliau ulang tahun tuh 11 Januari itu beliau udah di sana. Gitu. Cuman ternyata rencananya berbeda gitu kayak tadi yang saya sampaikan. Saya rencananya wisuda minta ditemenin sama adik saya yang cowok-cowok karena yang nemenin bapak saya tuh yang cewek yang paling kecil. Tapi pas saya turun Fuji itu saya bulan Agustus 18 Agustus turun Fuji itu begitu lihat handphone kan di atas sinyalnya agak susah ya gitu. Saya turun ya, kok ini banyak banget sih miss call ya. Begitu ditelepon, adik saya yang nomor 3 meninggal. Ya udah gitu, ya udah dalam artian ya udah emang bukan rezekinya ditemenin sama adik-adik. Nggak mungkin dong maksain adik saya yang lain berangkat ke sana sementara di rumah kayak gitu kondisinya gitu ya. Jadi saya cuman waktu itu masih pakainya Skype. Jadi di rumah ada orang lalu lalang, ya saya cuma bisa ngeliatin dari Skype yang ya udah ya nggak tahu apa rasanya deh. Jadi kayak yang di satu sisi seneng udah bisa sampai puncak Fuji gitu ya. Di sisi lain kayak yang ya ampun, kok gini banget sih gitu. Jadi ya udahlah. Iya, kasih. Gitu. Jadi ya seperti itu makanya banyak. Cuman saya senang di Jepang meskipun di sana bukan negara yang dalam tanda kutip agamanya kuat bener, tapi saya senang gitu. Mungkin sebenarnya mereka lebih agamis dari orang Muslim. Maksudnya bukan merendahkan, tapi saya senang loh tiap hari ngeliatin anak kecil yang saya dulu di Ichikawa, Ichikawa sih. Saya selalu dari Apato ke Gyotoku jalan kaki tuh ngelewatin ada TK gitu. Terus ngeliatin anak TK tuh jejer bareng-bareng dari yang besar yang kecil, mereka berangkat sendiri, nggak ada tuh dianterin, apalagi naik mobil kayak di Indonesia gitu ya. Itu kayak ya ampun segitunya gitu. Itu yang oke, gitu. Dan mobil bisa sabarnya nunggu, mau motor, mau apa gitu. Pun hujan-hujanan tuh anak-anak kecil itu jadi kayak buat saya yang wow, oke. Itu pengalaman yang apa ya buat saya punya banyak pengalaman di sana Berkesan yang ya saya ya. Iya, berkesan banget buat saya gitu. Makanya ketika sudah di Indonesia pun saya sempat punya mimpi gitu ya. Saya mau lanjut S3 ke Jepang lagi. Mudah-mudahan punya anak gitu ya. Terus anak saya bawa. Amin. Keren banget. Masih proses, Bu. Cuman nggak tahu gitu. Nggak tahu dalam artian untuk saat ini saya kayak yang sebenarnya sikap-sikap seperti itu kan tidak hanya di Jepang, itu bisa dibangun ya. Jadi kayak yang ya sudah ayo kita bangun di sini. Harusnya bisa. Kalau nanti ada rezeki bisa sampai sana ya alhamdulillah, kalau enggak ya sudah. Karena selama di Jepang pun saya bisa kemana-mana itu sama teman-teman Indonesia sampai digini, Indah mah bukan mahasiswa Indonesia, Indah mah mahasiswa internasional gitu. Ya oke, terserah gitu. Kenapa? Karena mereka menganggap saya nggak mau bareng orang Indonesia. Ya jujurnya emang nggak mau. Nggak maunya bukan karena nggak suka gimana, bukan. Tapi kayak yang ya gue udah di sini. Terus kalau sama
kilo lagi ngapain gitu kan. Dan nggak keasah tuh dalam artian gini, saya bukan yang bisa bahasa Jepang sebagus itu, enggak gitu. Tapi sampai ketika Joha Cikipu, Indah mau berangkat Joha Cikipu, Indah, ya ikut ya, iya boleh ikut, tapi nggak mau kejadian kayak yang udah pernah. Karena awal-awal pastilah kita bareng-bareng Indonesia. Tapi pernah ada momen kami itu didatangin Koban. Karena kami ngumpul, orang Indonesia kan gitu ya, ngumpul aja terus ngomong lama gitu. Koban datang dong. Jadi kayak yang, gitu. Saya nggak suka gitu. Buat saya nggak begini caranya gitu. Terus kalau enggak lagi ngantri entah apa naik todai lah atau naik apa gitu. Orang Indonesia kadang nggak ngantri terus tiba-tiba pintu buka main selep aja masuk. Itu buat saya kayak ya ampun, apalagi pernah ada momen lagi kayak gitu terus ada orang Jepang yang ngomong saya lupa. Kayak Indonesia Jin apa orang Indonesia ya, saya lupa bahasa Jepangnya tapi orang Indonesia tuh gampangnya tuh gitu. Kayak yang ya Allah. Ya kalau gue nggak bisa bikin Malu-maluin. nah good job. Kalau saya nggak bisa bikin Indonesia itu bagus, paling nggak jangan saya dong yang ngejelekin gitu. Makanya saya nggak mau. Nah itu ketika Joha Cikipu sampai ke Doraemon dan lain sebagainya itu, ayo ikut, tapi ikut aturan di sini dan ayo gitu loh, jangan seenaknya gitu. Iya sampai kita sampai ke pantai mana ya saya lupa. Ada pantai pas Joha Cikipu tuh sampai ke pantai kok seingat saya. Gitu karena yang bikin itinerary saya gitu. Sekarang aja saya udah lupa. Nah, jadi mereka kayak yang begitunya ya enggak gitu. Enggak bisa Ndah sendirian. Kan tadinya saya nggak mau. Kenapa? Karena udah jalan aja sendiri sih kan bisa beli tiket. Gak bisa nanti nggak tahu jalan. Ya nanya. Ya kan orang Jepang nggak mau bahasa Inggris. Oh enggak juga. Gitu. Karena saya sampai nanya sama orang Jepang, emang kalian nggak bisa bahasa Inggris di zaman sekarang ini? Enggak sih, Indah-san gitu. Ini yang saya dapat ya. Saya nggak tahu kalian dapatnya seperti apa. Tapi waktu saya tuh sampai bilang gini, kan kami nggak ngundang kalian ke sini. Kalian yang mau ke sini. Ya kalian dong yang belajar bahasa sini. Oh gitu. Oh katanya gitu. Oh ya oke, baiklah gitu. Ya udah saya belajar lah. Saya nggak bisa panjang lebar gitu. Jadi ketika saya nanya pasti pakai bahasa Jepang, sumimasen, terus nanya ke sini, doko gini gitu ya, sampai nanti migi, hidari dan lain sebagainya. Sampai begitu saya pusing, baru saya bilang, "Gomenne" gitu. "Nihongo wa jouzu ja arimasen" gitu. Saya bilang gitu, terus yang iya jouzu. Terus baru saya nanya, "Eigo Eigo" makanya saya bilang gitu, "Boleh pakai bahasa Inggris?" gitu kan, kasarannya gitu. Nanti baru saya ngomong pakai bahasa Inggris dan mereka akan menjelaskan. Saya bilang, "Oh gitu caranya," gitu. Ya udah, jadi saya jalan pede-pede aja. Nggak bisa bahasa Jepang yang fluent enggak gitu, tapi saya tahu gitu. Dan di sisi lain kayak yang, ih mereka nasionalis banget, Indonesia cuma ngomong doang nasionalis. Giliran nyampe Indonesia gegayaan bahasa Inggris semuanya gitu. Nah, makanya ya buat saya itu sesimpel itu ya. Sampai dulu pas zaman pandemi ketika ngajar gini, kan anak saya pasti akan seliwar-seliwar tuh. Ya. Sampai mahasiswa saya nanya, "Bu Indah kenapa sih kok Bu Indah ngomongnya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar? Nah, terus menurut kamu kalau nggak saya yang ngajarin siapa yang mau ngajarin? Emang kamu bahasa Indonesianya dapat berapa diajarin sama gurunya?" Ya juga ya Bu. Ya iyalah, saya aja bahasa Indonesia nggak pernah bisa benar dapat 100 ya. Kalau TOEFL malah bisa tinggi kayak teman-teman di sini pasti apa namanya JSAT apa? CSAT. Ya JSAT ya. JSAT-nya teman-teman mungkin tinggi gitu. Begitu tes bahasa Indonesia belum tentu gitu. Ya karena itu. Makanya pas anak saya, "Ibu mau bahasa Inggris?" "Boleh. Bicara dulu bahasa Indonesia yang baik dan benar." Nah kalau pas lagi ngomong, "Gini ya Bu, gini." "Enggak, aku mau yang hitam aja." "Hitam." Oh. Ya kan apa namanya giliran itu entar dilendekin sama mbahnya, "Udah itu ada Bang Jo, hijau." Bukan ijo, hijau.
Ya, sesimpel itu. Paling nggak itu yang bisa saya pelajaran yang saya ambil dari Jepang, ya pelan-pelan. Ya mungkin tidak bisa merubah Indonesia sekarang, tapi entah nanti. Begitu. Ya ampun, saya jadi cerita banyak banget. Ini kalian loh belajar statistika ekonomi, malah dengerin Nggak saya. apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Nggak Bu. apa-apa, Bu. Seneng loh, Cerita Bu. terus, Bu. Kali boleh lah, Bu. Besok-besok Silakan. juga boleh, Ibu. Nanti tiba-tiba ada Pak Yoga atau ada Budina masuk, saya yang di Nanti blacklist dari dikodein, Bu, kalau ada yang masuk. Iya. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Nanti kalau Pak Yoga masuk, bahas diagram, Bu. Langsung pura-pura aja. Ya ampun, ya mudah-mudahan kalian dimudahkan dengan semua kegiatannya di sana. Amin. Jangan berhenti ya, gitu. Kemanapun yang kalian mau, dicari, dikejar, dan jangan lupa minta doa sama orang tua. Selama sekarang tanggal 26, berarti kita minggu depan ketemu tanggal 2 ya? 2. Nah, minggu depan insya Allah saya masih bisa ketemu. Tapi minggu depannya lagi, yang tanggal 9, saya nggak bisa. Kenapa? Karena saya umroh dari tanggal 4 sampai 12. Nah, teman-teman, Masya Allah. Ikut, Bu. ayo, salah Siapin, ya. Bu. Ibu bayarin. Kamu Jangan lupa doanya, Bu. dari Jepang itu haji itu kosong. Sayangnya saya pulang sebelum waktunya haji. Pas saya Banyak datang, kuotanya. saya nggak, maksudnya kan kita karena baru datang ya, gimana caranya mau daftar haji nggak tahu. Pas giliran pulang mau daftar haji belum nyampe udah habis batas atasnya gitu kan, udah harus pulang. Padahal di Jepang tuh nggak ngantri. Oh. Gitu. Jadi saya nggak tahu nih. Saya sih udah sempat bilang sama Bu Dina ya dari awal, dalam artian karena ini sudah terencana. Jadi saya bilang yang tanggal 9 saya mesti gimana ya Bu gitu. Tapi sampai sekarang belum ada solusi. Nah coba saya, maaf ya teman-teman udah lebih dari waktunya. Saya boleh izin ngobrol sebentar. Kira-kira Boleh, Ibu. gimana ya, maksudnya yang tanggal 9 itu kalian yang bisa diganti kapan,